Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku akan membuat lumpia isi bihun dan sayur serta sambal kacang cocolannya. Ini buatnya mudah banget, serius. Sambelnya juga gampang banget, jadi bisa langsung kalian praktekin di rumah. Ini tuh rasanya enak banget guys, luarnya garing dan isiannya tuh enak banget, gurih. Dicocol sama sambal kacang yang enak banget, dijamin deh susah banget buat berhenti makan ini. Langsung aja yuk cara buatnya. Pertama aku mau bikin isiannya dulu. Nah, di sini ada bihun jagung. Nanti aku ini pakai setengah bungkus aja. Kemudian di sini ada setengah sendok teh lada dan juga setengah sendok teh garam, serta aku punya kaldu bubuk rasa ayam. Kemudian untuk sayurannya di sini aku pakai 1 buah wortel, kemudian 1 buah daun bawang dan juga 2 siung bawang putih dan 4 siung bawang merah. Pertama aku mau rendam dulu nih bihunnya menggunakan air hangat. Sambil menunggu bihunnya itu melar, aku mau ngupas dulu nih kulit wortelnya. Aku pakai peeler supaya lebih mudah dalam mengupas kulitnya. Nah, kalau udah wortelnya kita cuci, kemudian bisa diparut atau kalau mau dipotong-potong biasa juga boleh ya, sesuai selera aja. Wortel udah kelar, sekarang kita potong-potong yuk bawang merah dan juga bawang putihnya. Kalau untuk bawang putihnya lebih ke cincang ya teman-teman, sekecil mungkin. Bawang udah kelar, sekarang ke daun bawang, potong-potong biasa aja. Nah, ini bihunnya udah mulai lembut, jangan sampai kelamaan ya, nanti lembek dan kalau terlalu lama lagi bisa-bisa itu hancur ya. Lalu kita aduk seperti ini, kita tiriskan, kita buang airnya. Setelah tiris, kita tambahkan 1 sendok makan minyak goreng supaya nanti saat ditumis tidak saling menggumpal atau menempel. Setelah ditambahkan minyak, kita aduk-aduk rata seperti ini ya, supaya semua bagian bihunnya terkena minyaknya. Kalau udah, sekarang kita panaskan sedikit minyak, lalu kita tumis bawang merah dan juga bawang putihnya. Kita tumis sampai aromanya harum dan warnanya berubah menjadi kecoklatan. Nah, kalau warnanya sudah menjadi kecoklatan, kita masukin wortelnya. Kita goreng atau tumis wortelnya ini sampai dia layu ya. Kalau misalnya wortelnya udah layu, kita masukkan daun bawangnya. Kemudian aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Kemudian kita masukkan bihunnya. Lalu sekarang kita oseng-oseng lagi. Kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Jangan lupa kita masukkan lada, garam, dan juga kaldu bubuknya. Setelah itu kita aduk-aduk kembali. Ini menggunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Sekarang aku mau ganti mengaduknya menggunakan garpu supaya lebih mudah tercampur bumbu-bumbunya. Jangan lupa dites rasa, jika ada yang kurang bisa ditambahkan, misal kaldu bubuknya atau ladanya ya, sesuai selera kita. Pokoknya harus diicip supaya nanti lumpianya juga enak. Kalau udah tercampur rata semuanya, sudah bisa kita angkat. Nah, ini dia. Sekarang bahan lainnya di sini pasti aku punya kulit lumpia dan juga 1 sendok makan tepung terigu ya, sebagai lem nantinya. Nah, ini tepung terigunya udah aku beri air secukupnya aja supaya nanti kulit lumpianya bisa menempel. Kebetulan lumpia yang aku beli hari ini tuh lagi kurang bagus kualitasnya, banyak yang sobek-sobek, jadi aku pakainya double-double terus deh. Soalnya kalau misalnya kulit lumpianya bolong diisi, nanti pas digoreng minyaknya masuk semua guys ke dalam. Nanti malah kita makan seperti makan minyak digoreng deh. Pas kita makan nanti banyak banget minyaknya. Jadi aku pakai 2 layer ya. Kalau misalnya kita ada lubangnya, usahakan gunakan 2 layer. Caranya mudah banget. Taruh isiannya itu di ujung bawah, lalu kanan kirinya itu ditekuk, bawahnya juga ditekuk, tinggal digulung aja deh sampai atas, seperti bikin risol guys, seperti itu. Dadar gulung juga sama caranya seperti ini. Nah, terakhir kali pas ujung tinggal diberi lemnya. Nah, karena 2 layer yang satunya juga jangan lupa diberi lem juga ya,
supaya bentukannya cantik. Tak ulang ya, caranya seperti ini menggulungnya. Ini tetap 2 layer karena ya seperti itu, berlubang. Taruh kulit lumpia di pinggir ya, bawah pokoknya, jangan di tengah-tengah. Kemudian bagian bawah dilipat ke atas, kanan kirinya juga dilipat ke tengah seperti ini. Lalu tinggal digulung ke atas. Terus kita rekatkan menggunakan tepung terigu. Usahakan tidak ada yang berlubang supaya nanti tidak ada minyak yang masuk saat digoreng. Oke? Nah, kita lakukan seperti ini sampai kulit lumpianya habis ya. Nah, ini udah semuanya. Jadi yang gede itu yang kulit lumpianya double, dan yang kecil ini yang ramping, agak ramping itu kulit lumpianya cuma 1. Beda kan ya, emang sengaruh itu ya kulit lumpia ke bentuknya. Nah, sekarang kita goreng ya. Ini kita menggorengnya di minyak yang sudah dipanaskan menggunakan api sedang ya. Jangan menggunakan api kecil karena di sini kita cuma mau membuat kering si kulit lumpianya, bukan untuk mematangkan isiannya ya. Jadi kalau mau sedikit besar juga nggak apa-apa. Pokoknya kita bikin kulit lumpianya itu crispy aja. Dan jangan gunakan api kecil soalnya nanti malah kulit lumpianya tuh kayak lempem gitu guys. Paham nggak? Nggak renyah. Gunakan api sedang cenderung besar aja ya, supaya nanti kulitnya itu kriuk. Kita goreng ini sampai kulit lumpianya itu kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Nah, kalau udah semuanya warnanya kecoklatan, sudah bisa kita angkat. Sekarang aku mau bikin sambal kacangnya dulu. Nah, di sini bahan-bahannya aku punya 2 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, 3 buah cabai rawit, 7 buah cabai merah, 2 genggam kacang tanah, 1 butir kemiri, kemudian kecap manis, kaldu bubuk, 1 sendok teh gula, dan 1/4 sendok teh garam. Pertama, aku mau goreng dulu nih bawang-bawangan dan juga cabai-cabeannya. Jangan lupa kemirinya juga ikut digoreng ya, supaya nanti nggak bau langu. Kalau misalnya udah agak kering dan juga sudah matang bumbunya, cabai-cabeannya, sekarang kita angkat ya. Lanjut, kita langsung masukkan kacang tanahnya. Kenapa gorengnya nggak barengan? Soalnya waktu penggorengan cabai-cabean dan kacang tanah itu berbeda. Kacang tanah itu lebih lama sedikit ya. Soalnya kalau misalnya nih kacang tanahnya itu cepet gorengnya, ya nanti dalamnya nggak matang dan bumbunya itu rasanya seperti makan kacang mentah. Paham ya di sini? Jadi kita pastikan kacangnya itu betul-betul matang ya. Jangan salfok sama kacang tanah yang udah aku potong-potong, karena ini adalah kacang tanah sisa aku buat isian peyek. Nah, kalau warnanya udah kecoklatan, dalamnya juga udah agak kecoklatan, sudah bisa kita angkat kacangnya. Lanjut, langsung kita masukkan yang udah digoreng tadi ke dalam chopper. Di sini kemirinya udah aku potong-potong ya, supaya nanti di choppernya itu nggak susah, karena kadang kemiri itu agak lebih susah di chopper dibanding bumbu lainnya. Nah, di sini aku tambahin air secukupnya aja, sekitar 20-30 ml air. Nah, kita chopper, kita blender atau chopper. Untuk tingkat kehalusannya sesuai selera aja ya. Kalau aku suka, kalau untuk cocolan suka yang halus, tapi nggak terlalu halus banget, masih ada tekstur kacangnya gitu. Tapi kalau sukanya yang encer dan halus banget, boleh lebih dilamain ya blendernya. Kalau udah, sekarang kita panaskan minyak sedikit, lalu kita tuang deh bumbu yang udah kita blender tadi. Sekarang kita masak ini sampai matang dan sambalnya itu tanek, bener-bener tanek. Jangan lupa masukkan gula, garam, kecap manis sekitar 2 sendok makan. Kalau yang suka manis boleh ditambahin lagi. Dan juga kaldu bubuknya sekitar setengah sendok teh ya. Pokoknya nanti harus diicip. Kalau misalnya kurang manis atau entah kurang gurih, bisa disesuaikan lagi ya.
Kita masak ini sampai bumbunya benar-benar matang. Ini udah mulai meletup-meletup. Kalau misalnya kalian suka sambal cocolan yang encer banget, boleh ditambahin lagi airnya ya. Nah, menurut aku ini kurang pedas, jadi aku kasih lada. Setelah diicip, rasanya udah pas, bumbunya juga udah mateng, sudah bisa kita matikan apinya. Ini dia hasilnya teman-teman. Ini rasanya enak banget. Mau dicocol pakai sambal atau mau makan pakai cabai. Beneran deh, ini bikin mulut nggak bisa berhenti ngunyah. Rasa isiannya pas, kulitnya juga renyah. Pokoknya kalian harus cobain resep ini. Bikinnya mudah banget deh. Kalau kalian ngerasa ribet bikin sambal kacang, kalian makan pakai cabai aja udah enak, woi. Nah, ini aku cocol pakai sambal, beneran senikmat itu. Sambalnya tuh enak banget, bisa juga untuk sambal cilok atau somai. Pokoknya kalian cobain resep ini ya. Kalau kalian rasa konten aku bermanfaat, jangan lupa subscribe agar aku semakin semangat berbagi resep makanan yang enak-enak lainnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum, selamat mencoba.